Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan guru SMK yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja dengan kode unit OtoKR 01017001. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pengalaman virtual kepada siswa tentang praktik menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Video pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Dasar-dasar teori peralatan dan perlengkapan tempat kerja berupa hand tool, power tools, service special tools, dan workshop equipment. Yang kedua, menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Dan yang ketiga adalah praktik menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK, khususnya siswa kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan. Di industri, kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan kerja ini sangat dibutuhkan. Mari kita lihat pemaparan dari pihak industri tentang pentingnya kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Siswa SMK yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Yusuf Satriadi dari PT Indomobilism. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan kerja. Di industri, kemampuan menggunakan dan memelihara peralatan perlengkapan kerja ini sangat dibutuhkan. Hampir seluruh pekerjaan servis memerlukan keterampilan ini. Di era industri 4.0, perkembangan peralatan bengkel sangat pesat dan modern. Untuk itu, siswa diharapkan dapat mengikuti perkembangan tersebut. Secara garis besar, peralatan bengkel itu meliputi dari hand tools, power tools, SST, dan juga workshop equipment. Untuk mempelajarinya, silakan Anda belajar dengan guru Anda. Selamat belajar. Siswa sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak industri, apa pendapat Anda tentang kompetensi ini? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Pak. Kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan kerja itu sangatlah penting. Maka dari itu, kita harus menguasainya. Terima kasih, Pak. Tepat sekali. Untuk itu, mari kita mempelajari kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan di tempat kerja di bengkel otomotif. Anda bisa belajar mandiri dengan membaca buku atau membuka YouTube. Setelah mempelajari teori kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, secara garis besar, peralatan tersebut terdiri dari 4 kategori. Apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Hand tool, power tool, service special tools, dan workshop equipment. Terima kasih, Pak. Benar sekali. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita untuk praktek. Apakah Anda semua sudah siap untuk praktek? Siap.
Kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja terdiri atas kemampuan menggunakan hand tools, power tools, service special tools, dan workshop equipments. Hand tools adalah peralatan kerja di bengkel yang cara menggunakannya mengandalkan tenaga manusia. Peralatan tangan antara lain kunci, obeng, tang, dan palu. Pada bengkel otomotif ada beberapa jenis kunci, yakni kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci soket, dan kunci Inggris. Cara menggunakan kunci ring. 1. Memilih kunci ring yang sesuai dengan ukuran mur atau baut. 2. Memasang kunci ring sehingga rahang-rahangnya mencengkram penuh mur atau baut. 3. Mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut dengan cara menarik kunci ke arah badan. 4. Melepas mur atau baut dengan hati-hati dan menyimpannya pada tempat yang aman. Cara menggunakan kunci soket. 1. Memilih soket yang sesuai ukuran mur atau baut. 2. Memilih handle yang sesuai dengan jenis pekerjaan. 3. Mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut dengan cara menarik kunci ke arah badan. 4. Melepas mur atau baut dengan hati-hati dan menyimpannya pada tempat yang aman. 5. Melepas rangkaian soket dan handle, membersihkan dan mengembalikannya pada kotak kunci soket. Power tools adalah peralatan kerja di bengkel yang cara menggunakannya dengan tenaga bantu. Tenaga tersebut dapat berasal dari tenaga elektrik, pneumatik, maupun hidrolik. Pada bengkel otomotif, power tools yang sering digunakan antara lain gerinda listrik, bor listrik, kunci impact, pistol udara, dan kunci impact tenaga hidrolik. Cara menggunakan gerinda listrik. 1. Bahan yang akan digerinda ditanggung agar tidak bergerak atau bergeser. 2. Gerinda dalam posisi off dan dipegang dengan baik sebelum dihubungkan dengan sumber listrik. 3. Memegang gerinda dengan erat dan menggesekkan pada benda kerja sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan hentakan. 4. Melepas hubungan sumber listrik setelah selesai digunakan. 5. Melepas mata gerinda dan menyimpan mesin gerinda pada tempatnya. Cara menggunakan kunci impact. 1. Memilih soket yang sesuai dengan ukuran mur atau baut. 2. Mengatur arah putaran kunci impact. 3. Untuk pelepasan, kunci impact hanya digunakan untuk pelepasan awal saja. Selanjutnya, dapat dilepas dengan kunci ring. 4. Untuk pengencangan, mur atau baut dipasang dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Setelah ulirnya pas, diteruskan dengan kunci impact. Service Special Tools adalah alat khusus yang digunakan untuk servis kendaraan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, efisien, tanpa ada kerusakan. Pada bengkel otomotif, SST yang sering digunakan antara lain tracker, puller, sliding hammer, dan kunci momen. Cara menggunakan kunci momen. 1. Mengencangkan mur atau baut dengan menggunakan kunci ring terlebih dahulu. 2. Membaca besarnya momen pengencangan mur atau baut pada buku manual. 3. Menyetel besarnya momen pengencangan kunci momen. 4. Memasang kunci soket pada kunci momen. 5. Memutar kunci momen searah jarum jam sampai kunci momen berbunyi klik. 6. Melepas kunci soket pada kunci momen. 7. Membersihkan dan mengembalikan kunci momen pada kotaknya. Workshop equipment adalah kelengkapan bengkel yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan di bengkel otomotif. Macam-macam workshop equipment di bengkel otomotif, yakni car lift, dongkrak, jack stand, kompresor, hydraulic press, dan wheel balancer.
Cara menggunakan car lift. 1. Memperhatikan kapasitas beban car lift. 2. Memposisikan mobil pada bagian tengah car lift. 3. Menghidupkan main switch. 4. Menekan penuh switch pengangkat. 5. Menekan switch pengunci. 6. Jika ingin menurunkan, bebaskan switch pengunci. 7. Menekan penuh switch penurun. 8. Menekan switch penurun secara bertahap sampai mobil turun secara penuh. 9. Mengeluarkan mobil dari car lift. Memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Kunci pasring. 1. Membersihkan kunci setelah digunakan. 2. Mengembalikan kunci pada toolbox atau papan sesuai dengan urutan ukuran kunci. 3. Menyimpan pada lemari penyimpanan. Kunci soket. 1. Membersihkan bagian-bagian kunci soket. 2. Menempatkan bagian-bagian kunci soket pada kotak kunci. 3. Menyimpan kotak kunci soket pada lemari penyimpanan. Gerinda listrik. 1. Melepas mata gerinda. 2. Membersihkan gerinda setelah digunakan. 3. Menyimpan gerinda listrik pada lemari penyimpanan. Kunci impact. 1. Membersihkan kunci impact. 2. Mengecek kondisi-kondisi kunci impact. 3. Menyimpan kunci impact di lemari penyimpanan. Kunci momen. 1. Membersihkan kunci momen. 2. Mengecek kondisi fisik kunci momen. 3. Menyimpan kunci momen pada kotak kunci momen. 4. Menyimpan pada lemari penyimpanan. Car lift. 1. Membersihkan instrumentasi car lift. 2. Mengecek kondisi kabel dan selang-selang pada car lift. 3. Memberikan pelumasan pada bagian-bagian yang bergerak atau bergesekan. 4. Mengecek kondisi kebocoran pada sistem car lift. Anak-anak, setelah kita belajar praktik menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja, apakah Anda merasa bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi siswa SMK dan dunia pendidikan di Indonesia. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati, memperhatikan pembelajaran kompetensi menggunakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan tempat kerja yang telah dilaksanakan, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada guru dan siswa yang telah melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya yakin dengan pembelajaran ini siswa dan sekolah dapat mengikuti perkembangan yang dibutuhkan oleh dunia industri, bahwa peralatan bengkel otomotif baik hand tools, power tools, SST dan juga workshop equipment jumlahnya sangat banyak dan bervariatif. Dalam video pembelajaran kali ini mungkin yang ditampilkan hanya contoh saja dan beberapa, sehingga siswa harus mempelajari untuk peralatan bengkel otomotif yang lainnya secara mandiri. Demikian apa yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.